Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo salih-salihat. Ada nggak di antara solih-solihah yang pengen makan atau minum makanan dan minuman yang ada di gambar tadi? Sepertinya enak ya, kita juga pengen soalnya. Solih-solihah, makanan dan minuman yang berwarna cerah itu selain enak dipandang, juga ternyata dapat menggugah selera makan kita. Tapi pasti kemudian ada yang bertanya nih, memang aman Ustadz kalau pakai pewarna? Jadi pewarna makanan itu adalah zat adiktif yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman yang digunakan untuk atau ditujukan untuk merubah warna makanan atau minuman tersebut. Ya. Dan juga makanan ini ada yang diperbolehkan dan juga ada yang tidak diperbolehkan karena berbahaya, dapat menimbulkan penyakit apabila dikonsumsinya melebihi batas wajar atau di luar yang dianjurkan. Berbahaya bagi siapa? Berbahaya bagi diri kita karena bisa membawa penyakit. Jenis pewarna makanan itu ada dua. Yang pertama yaitu pewarna makanan sintesis. Apa ya sintesis itu ya? Jadi pewarna makanan sintesis itu adalah pewarna makanan buatan yang biasanya merupakan hasil pabrik dan berasal dari bahan kimia. Jadi pewarna buatan atau pewarna sintesis ini tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya secara berlebihan. Ya. Oke. Jadi maksudnya itu ada batas tertentu yang tidak boleh kita lewati ketika mengkonsumsi ini. Dan juga berbahaya bagi kesehatan kita. Salah satu penyakit yang dapat ditimbulkan melalui pewarna sintesis ini diantaranya itu penyakit kanker, dan ini mungkin tidak dirasakan langsung oleh kita yang konsumsi atau soleh-solehah yang konsumsinya, tapi sedikit demi sedikit apabila kita sering mengkonsumsinya itu sangat berbahaya. Dan jenis pewarna makanan yang lainnya yang sangat dianjurkan itu adalah pewarna makanan yang alami. Iya benar. Jadi pewarna alami ini merupakan hasil ekstraksi dari tanaman yang ada di sekitar kita yang kemudian digunakan untuk mewarnai makanan. Pewarna makanan alami ini sangat aman untuk dikonsumsi, dianjurkan, aman, sehat, terus juga tidak memberikan efek negatif, efek samping untuk tubuh kita, tidak membawa penyakit. Banyak sekali pewarna makanan yang beredar di masyarakat atau beredar di sekitar kita itu, dan tanpa kita sadari ternyata kita telah mengkonsumsinya. Bahkan sering kali kita mengkonsumsinya. Anggap aja jajanan seperti ciki-ciki, coba minuman pop ice, jajan-jajanan biasanya banyak yang menggunakan pewarna
pewarna berasal dari pewarna sintesis, dan itu sangat berbahaya apabila kita sering makan jajanan-jajanan tersebut. Nah, untuk menghindari penggunaan pewarna makanan yang berlebihan, ada alternatif yang bisa digunakan oleh salih-salihah. Apa ya? Iya benar, yakni menggunakan pewarna makanan alami yang berasal dari tanaman yang ada di sekitar kita. Contoh tanaman yang bisa menghasilkan atau yang bisa dibuat untuk pewarna makanan alami, di antaranya 1. Itu daun jati, biasanya menimbulkan warna merah kecoklatan yang sering digunakan untuk pengolahan gudeg makanan khas Yogyakarta. Terus ada daun pandan dan daun suji yang biasa digunakan untuk pewarna kue. Tapi daun pandan ini lebih favorit karena ada aroma wanginya. Siapa yang pernah? Selain itu ada lagi wortel. Iya, wortel ini menghasilkan warna orange. Ada juga kunyit. Kunyit itu menghasilkan warna kuning, biasanya digunakan untuk membuat nasi kuning. Ada di antara salih-salihah yang suka makan nasi kuning? Coba angkat tangan. Iya. Ada juga kubis ungu dan buah naga. Ayo, siapa yang suka buah naga? Buah naga itu bisa digunakan untuk membuat pewarna makanan alami dan enak. Paling sering biasanya digunakan untuk membuat minuman. Salih-salihah, untuk selanjutnya setelah ini nanti Ustadz mau menunjukkan Ustadz mau menunjukkan salah satu cara membuat pewarna makanan. Tuh, ada yang penasaran? Silahkan nanti disimak videonya. Ustadz hanya membuat satu loh ya. Nanti yang lainnya bisa salih-salihah praktekkan bersama ayah sama bun. Ya, selamat menyaksikan.